Selamat datang kembali lagi semuanya di Warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kemunculan dari Bahtera yang merupakan utusan yang sedang berpatroli. Lalu ada 7 orang yang pada saat ini berdiri di atas Bahtera dan mereka memiliki ekspresi datar ketika berbicara satu sama lain. Setelah beberapa saat Bahtera pun tergantung di udara. Seberkas cahaya juga pada saat ini meledak dari Bahtera dan terbang menuju ke bintang malaikat. Kecepatan dari cahaya ini sangat cepat sehingga dalam waktu sesaat telah menutupi seluruh permukaan. Seiring dengan cakupan pancarannya, tirai tipis pada saat ini segera muncul di Bahtera tempat ketujuh orang tersebut berdiri. Melalui tirai cahaya ini mereka bisa melihat banyak titik merah yang terdapat di bintang malaikat. Hampir ada 100 titik di sini dan titik-titik ini terlihat redup dan tersebar di berbagai tempat. Melihat pemandangan ini, ketujuh orang itu pun berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa jumlah orang yang memiliki kekuatan dogat bintang 3 jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya ingat sebelumnya ada 3 dogat bintang 5 yang tersisa, tetapi kali ini hanya ada 2 pendosa dari dogat bintang 5 yang tersisa. Selain itu, binatang buas yang tertinggal di dunia ini juga tampaknya telah musnah untuk selamanya, tapi meskipun begitu tingkat pertumbuhan mereka masih sangat mengkhawatirkan. Setelah berbincang-bincang sedikit pada saat ini salah seorang di antara 7 orang yang merupakan yang terkuat pada akhirnya mulai segera berbicara. Sosoknya berkata bahwa tidak ada yang serius di luar, mari mereka melihat ke dalam bintang malaikat karena itulah poin kuncinya. Mendengar perkataan dari sosok tersebut pada saat ini semua orang berubah menjadi serius. Mereka tidak lagi tertawa dan berbincang-bincang dan bahkan lebih dari 1000 orang di belakang juga memancarkan aura pembunuh yang semakin kuat. Pada akhirnya ketujuh orang tersebut segera merubah gerakan tangan mereka pada saat bersamaan. Tiba-tiba mereka seketika menunjuk ke arah bintang malaikat yang berada di tirai cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut lapisan gelombang pada saat ini segera kembali menyebar. Ketujuh orang yang berada di Bahtera pada saat ini dapat melihat proyeksi ke kedalaman dari bintang malaikat. Ada suara menderu di area hitam di kedalaman dari bintang malaikat. Mereka juga pada saat ini bisa melihat adanya guntur dan ini adalah sebuah ladang ranjau. Ekspresi ketujuh orang itu pun menjadi lebih serius dan wajah mereka terlihat pucat. Mereka terlihat ketakutan ketika menatap ke arah ladang ranjau. Ada banyak guntur yang berkedip-kedip di sekeliling dan pada saat yang sama ada lingkaran kunci besi di sekitar. Melihat pemandangan tersebut salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa segelnya normal. Para penjahat yang dipenjara di sini juga tampaknya masih tertidur. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk mendengar sosok tersebut yang baru saja berbicara. Sosoknya lanjut berkata bahwa setiap planet di tanah hukuman dewa ini memiliki penjahat yang tersegel di dalamnya, terutama di inti tanah hukuman dewa. Dirinya mendengar bahwa penjahat di sana adalah yang paling menakutkan. Namun setelah sekian lama seharusnya banyak orang-orang yang berada di sini tidak lagi hidup. Mendengar hal tersebut ketujuh orang pada saat ini saling berdiskusi satu sama lain. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tirai cahaya yang menutupi bagian permukaan dari bintang malaikat juga menghilang. Bahtera yang melayang di atas bintang malaikat juga perlahan berputar dan akhirnya seketika menjauh. Tekanan spiritual yang kuat juga pada saat ini segera menghilang dan semua orang seketika menghela nafas lega. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas dan masih berdiri di kedalaman kawah. Tekanan kekuatan spiritual dari langit sebelumnya benar-benar membuat Xiao Yan merasa perasaan terjebak. Rasanya seperti seseorang bisa melihat bagian terdalam dari tubuh Xiao Yan. Namun beruntung dengan keberadaan dari pagoda pemurnian aura Xiao Yan bisa ditekan dan tampak biasa. Tidak ada yang istimewa dari pancaran aura milik Xiao Yan. Namun perasaan ini juga membuat Xiao Yan sedikit merenung dan Xiao Yan memahami keberadaan dari tempat hukuman para dewa ini. Xiao Yan pada akhirnya berniat kembali melakukan pelatihan dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam magma. Zhan Lao juga pada saat ini berbicara kepada Xiao Yan bahwa tempat ini tidaklah sederhana.
Xiaoyan secara alami mengetahui bahwa tempat ini memang tidak sederhana dan Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab Zhan Lao. Xiaoyan terus-menerus menutup matanya dan tidak lagi memikirkan para utusan yang baru saja sampai, terlebih lagi utusan ini juga memiliki kekuatan yang cukup kuat. Pada saat ini mereka bukanlah sebuah eksistensi yang bisa dihadapi oleh Xiaoyan, akan lebih baik untuk terus berlatih sekarang sebelum akhirnya mencari kesempatan untuk bisa pergi. Pada akhirnya dalam keheningan Xiaoyan pada saat ini segera mengedarkan lautan guntur di tubuhnya dan memulai tahun-tahun latihannya. Xiaoyan berulang kali menyerap panas terik di sini dan menyerap kekuatan guntur kristal abu-abu. Xiaoyan menggunakan kekuatan ini untuk memperkuat lautan guntur Xiaoyan sendiri yang akan berguna di masa depan. Waktu pun terus berlalu hingga tanpa terasa 1 tahun pada saat ini telah dilewati oleh Xiaoyan. Pada kurun waktu ini Xiaoyan terbangun sekali dan mencoba untuk meninggalkan kawah. Namun Xiaoyan tidak bisa pergi terlalu jauh karena Xiaoyan pada saat ini menemukan sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan tidak bisa meninggalkan Gunung Merapi dalam jarak 1000 meter. Begitu Xiaoyan mendekat akan ada tirai tipis yang menghalangi pergerakan Xiaoyan. Xiaoyan berpikir awalnya penghalang ini ditujukan kepada buaya api kristal emas. Tetapi karena binatang tersebut diserap oleh Xiaoyan maka hal tersebut berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya merasa kesal karena Xiaoyan pada saat ini juga tidak bisa melakukan penyerapan Origin Ki. Origin Ki di lautan bintang Xiaoyan juga pada saat ini sedikit berkurang. Namun beruntung Xiaoyan pada saat ini memiliki pil Origin Ki yang dapat melengkapi hal tersebut untuk sementara waktu. Namun jika dalam waktu panjang Xiaoyan tidak akan bisa memanfaatkan pil tersebut untuk bertahan, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali dan melakukan pelatihan dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. 2 tahun pada akhirnya berlalu dengan cepat dan lautan guntur Xiaoyan telah berubah menjadi 5 lautan guntur. Kemajuan ini membuat Xiaoyan sangat puas dan Xiaoyan pada saat ini mencoba untuk mengangkat tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar gemuruh guntur di sekitar. Guntur semacam ini benar-benar sebuah guntur yang dihasilkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan menyebarkan lautan guntur ini ke 5 arah maka itu akan bisa membentuk formasi dari lautan guntur dan kekuatan penghancurnya tidak diketahui. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bergumam setidaknya untuk saat ini jika kelima lautan guntur ini dikombinasikan dengan tombak Dewa Guntur, hal ini akan merupakan metode paling kuat yang dimiliki oleh Xiaoyan untuk bertempur. Selain itu hal ini juga akan mengkonsumsi sumber energi yang paling sedikit, terlebih lagi lautan guntur ini juga masih dapat diisi ulang dengan kristal berwarna abu-abu. Namun memikirkan hal ini selama pelatihan Xiaoyan pada akhirnya kristal abu-abu juga seketika berkurang tajam. Dengan begitu maka Xiaoyan harus mencari sumber daya lain. Xiaoyan harus pergi keluar untuk mencari keberadaan dari kristal abu-abu tersebut. Pada akhirnya setelah cukup lama berlatih dan kristal benar-benar habis Xiaoyan pada saat ini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menyebarkan kekuatan spiritual dan mengetahui area di sekitar. Namun tidak lama setelah Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan bisa melihat bahwa di luar pegunungan di luar kawah Yuelin telah terlihat menyedihkan pada saat ini. Sosoknya berlumuran cairan merah dan bergegas melarikan diri. Hanya ada 1 orang yang pada saat ini mendampingi Yuelin yang tersisa. Salah satu lengan dari sosok tersebut juga pada saat ini telah menghilang. Ada beberapa lubang di perutnya pada saat ini dan dirinya benar-benar telah terjatuh dalam kondisi yang sangat parah. Tanpa adanya Origin Ki benar-benar akan sangat sulit baginya untuk segera pulih. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya pada saat ini benar-benar telah berada di ambang kehancuran. Sementara itu di belakang mereka ada 3 sosok yang bergegas menyerang ke arah Yuelin. Masing-masing di antara ketiga orang ini memiliki tubuh kurus tetapi mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka mengejar Yuelin dengan ketat dan sepertinya Yuelin benar-benar akan berakhir dalam kematian.
Di antara ketiga orang ini ada seorang lelaki tua yang kekuatannya berada di tahap awal Dogat bintang 4, sementara itu dua lainnya pada saat ini berada di tahap menengah Dogat bintang 3. Mereka pada saat ini benar-benar mengejar Yuelin hingga pada akhirnya Yuelin segera terpojok. Ketiga sosok tersebut pada akhirnya juga menghentikan langkah mereka. Sosok pria yang lebih kuat pada saat ini segera memerintahkan kedua rekannya untuk segera menghabisi Yuelin. Keduanya pada akhirnya tanpa banyak bacot lagi segera melesat ke arah Yuelin dengan senjata masing-masing. Kekuatan yang kuat dari dua orang Dogat bintang 3 tahap menengah pada saat ini benar-benar dilesatkan. Yuelin pada saat ini dalam kondisi yang sangat putus asa dan hanya bisa memuntahkan seteguk cairan merah. Yuelin benar-benar hanya bisa pasrah dengan nasibnya, namun ketika serangan tersebut berjarak 1 meter dari Yuelin, desisan dingin seketika melesat dari kawah dan pada saat yang bersamaan ada ledakan yang terjadi di udara. Bersamaan dengan hal tersebut guntur pada saat ini berkerumun di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras pada akhirnya guntur segera membombardir dari udara menuju ke arah dua sosok yang menyerang Yuelin. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terjadi juga ledakan di atas kawah dan sesosok tubuh pada saat ini segera muncul. Xiao Yan pada saat ini telah berhasil menghancurkan penghalang energi dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Guntur yang menyambar kedua pria pada akhirnya kembali mengeluarkan kekuatan ganas. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat ke arah dua pria yang menyerang Yuelin dan Xiao Yan segera menghantamkan tinjunya. Begitu pukulan ini mendarat, guntur yang kuat juga pada saat ini kembali menyengat dua pria tersebut. Saat ini keduanya benar-benar terkuras pada saat yang bersamaan dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka terlihat tampak sengsara dan dalam sekejap keduanya benar-benar kehilangan vitalitasnya. Tubuh mereka seketika melesat mundur sebelum akhirnya terjatuh di samping lelaki tua sebelumnya. Pria tua itu pun segera menoleh menatap ke arah mayat yang terlihat gosong. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menarik tangannya dan dalam waktu sekejap segera berdiri di samping Yuelin. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh ke arah lelaki tua yang kebingungan di kejauhan. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini di tempat ini Xiao Yan tidak bisa bertingkah lembut. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak mengendurkan niat membunuh sama sekali ketika menatap ke arah pria tua tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua itu pun menatap ke arah Xiao Yan dan matanya tiba-tiba menyusut tajam. Tubuhnya sedikit gemetar dan tanpa sadar dirinya pada saat ini bisa merasakan sebuah ketakutan. Sementara itu Yuelin yang lemah pada saat ini berusaha untuk bangkit. Sosoknya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkan hidupnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikan apa yang baru saja diucapkan oleh Yuelin. Xiao Yan hanya menatap ke arah sosok lelaki tua yang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi sangat serius dan waspada. Pria tersebut tentu saja pada saat ini bisa mengetahui kekuatan dari Xiao Yan. Namun sosoknya juga menyadari bahwa Xiao Yan keluar dari kawah dan hal itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Terlebih lagi ketika dirinya mendengar banyak auman dari binatang buaya api kristal emas, sosoknya seketika benar-benar merasa semakin ketakutan. Tanpa ragu-ragu sosoknya pada saat ini segera mundur beberapa langkah. Setelah itu dirinya berkata bahwa dirinya yang bernama Guo Zhen meminta maaf karena dirinya telah tidak sengaja mengganggu tempat ini. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan bergegas pergi. Melihat kepergian dari Guo Zhen ini Yuelin pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan dengan cemas. Sosoknya menjelaskan bahwa Tuan pada saat ini jangan membiarkan manusia tersebut pergi. Begitu dirinya pergi dirinya akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Hal tersebut tentu saja akan merugikan bagi Tuan, terlebih lagi tempat tinggal orang ini juga di planet yang berwarna abu-abu. Yuelin telah dikejar dari tempat tersebut hingga sampai ke tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terdiam. Xiao Yan tidak berniat untuk mengejarnya dan membiarkan lelaki tua tersebut pergi dengan cepat.
Setelah itu Xiao Yan segera kembali menoleh ke arah Yuelin dan menatap Yuelin dengan dingin. Xiao Yan pada saat ini berkata apakah Yuelin ingin menjadi pengikut Xiao Yan. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun seketika melemparkan ramuan penyembuh untuk Yuelin. Sementara itu Yuelin pada saat ini segera menerima ramuan penyembuh dan langsung menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Yuelin sangat ingin menjadi pembantu dari Yang Mulia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yuelin, Xiao Yan pada saat ini segera membongkar tindakan yang dilakukan oleh Yuelin. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan mengetahui rencana yang telah disusun oleh Yuelin. Yuelin sengaja memancing orang tersebut untuk datang ke sini dan memanfaatkan Xiao Yan untuk menghajarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan meskipun singkat, Yuelin pada saat ini menyadari Xiao Yan telah mengetahui niat dari Yuelin. Sosoknya pada akhirnya hendak berbicara untuk meminta maaf, tetapi Xiao Yan segera menyela perkataan Yuelin. Xiao Yan berkata agar Yuelin pada saat ini memberi Xiao Yan barang penyelamat hidupnya. Yuelin pun terdiam beberapa saat dan hanya bisa tersenyum pahit sambil sedikit merenung. Yuelin berpikir benda penyelamat macam apa yang ada di tempat seperti ini. Namun setelah merenung sejenak pada akhirnya sebuah cahaya segera menyala di tangannya dan dirinya perlahan-lahan mengeluarkan segel giok. Yuelin pun segera berkata bahwa Yang Mulia benar-benar sangat cerdik. Beberapa skema kecil darinya benar-benar tidak bisa disembunyikan dari mata Tuan. Setelah selesai berbicara Yuelin pun segera menyerahkan segel giok tersebut kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini adalah peninggalan dari leluhurnya. Segel giok ini bahkan akan bisa menjebak seorang Dogat bintang 5 untuk sementara waktu. Namun meskipun begitu untuk pengaktifasiannya membutuhkan origin ki dan jumlahnya cukup besar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menerima benda yang baru saja diberikan oleh Yuelin. Sementara itu Yuelin pada saat ini lanjut memanfaatkan momen untuk menjelaskan apa yang baru saja dirinya alami. Yuelin juga pada saat ini bercerita bahwa kediaman dari Guo Zeng ini juga merupakan batu berwarna abu-abu yang memiliki sumber energi. Selain itu tujuan asli dari Yuelin menarik orang ke sini juga sesungguhnya adalah untuk menguji Tuan. Yuelin mengakui bahwa apa yang dirinya lakukan benar-benar merugikan Tuan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin meminta maaf kepada Tuan. Xiao Yan pada saat ini hanya melirik ke arah Yuelin dengan datar sebelum akhirnya sosok Xiao Yan berbalik. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke dalam kawah. Xiao Yuelin juga pada saat ini hatinya bergetar dan merasa sangat bersalah kepada Xiao Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut perkataan Xiao Yan pada saat ini kembali terdengar di telinga Yuelin. Xiao Yan bertanya apakah benar ada kristal abu-abu di tempat orang tua tersebut tinggal. Xiao Yuelin pun seketika terkejut dan langsung menjawab pertanyaan Xiao Yan. Yuelin berkata bahwa dirinya yakin 80% tempat tersebut terdapat banyak batu kristal abu-abu. Selain itu sepertinya tempat tinggal mereka juga semuanya terbuat dari kristal abu-abu tersebut. Dapat dikatakan bahwa kristal abu-abu ini tersebar di mana-mana dan jumlahnya sangat banyak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yuelin, ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih tetap seperti biasa. Xiao Yan tidak terus bertanya dan sosoknya pada saat ini segera menghilang ke dalam kawah membuat Yuelin kembali bingung. Yuelin benar-benar tidak bisa menebak apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Dirinya hanya bisa duduk bersila di luar kawah dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk memulihkan diri. Yuelin hanya bisa tenggelam dalam pemikirannya mengenai apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan dan mengapa Xiao Yan menanyakan mengenai hal sebelumnya. Namun pada akhirnya tidak lama setelah itu pada saat ini Xiao Yan segera kembali keluar dengan magma vulkanik. Magma bergulung dengan keras dan binatang buaya api kristal emas pada saat ini seketika ikut keluar. Tubuh mereka tersapu bersama dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di atas kepala dari salah seekor binatang ajaib. Xiao Yan duduk bersila dan pada saat ini memandang ke arah Yuelin yang berada di bawah. Yuelin pada saat ini juga memandang ke arah Xiao Yan dengan terkejut dan dirinya bisa terdiam. Namun meskipun begitu matanya pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan.
Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berkata dengan dingin kepada Yuelin agar dirinya memimpin jalan. Yuelin pun segera berdiri dan terbang dan seketika membungkuk ke arah Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi sosoknya pada saat ini segera berlari menuju kejauhan dengan niat membunuh di matanya. Xiao Yan juga pada saat ini segera bergegas mengikuti pergerakan dari Yuelin. Banyak binatang besar juga pada saat ini segera bergegas keluar dari Gunung Merapi. Berkat Xiao Yan yang telah menghancurkan penghalang energi pada saat ini semua binatang bisa bergegas keluar. Pada saat sebelumnya dengan bantuan Zhan Lao Xiao Yan telah berhasil melepaskan segel yang mengurung tempat tersebut. Tentu saja jika dengan kemampuan Xiao Yan maka Xiao Yan tidak akan bisa menghancurkan segel tersebut. Xiao Yan tidak berspesial dalam penyegelan dan Zhan Lao lah yang telah membantu Xiao Yan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhan Lao hanya seperti itu saja merupakan sesuatu hal yang mudah. Pada akhirnya ketika binatang-binatang besar ini terbang keluar dari tirai cahaya mereka mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang sebagian besar bintang malaikat. Mereka semua mengeluarkan raungan yang mengguncang daratan dan hal tersebut membuat semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan di mana binatang buas ini benar-benar keluar dari sarangnya. Semua orang juga bisa melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini duduk bersila di atas kepala salah satu binatang ajaib. Para buaya api kristal emas ini benar-benar memancarkan raungan kegembiraan. Tanpa kedatangan Xiao Yan mereka benar-benar akan terus-menerus tetap tersegel di dalam kawah. Namun meskipun begitu kemunculan Xiao Yan ini juga benar-benar telah mengubah segalanya dan merusak tatanan dari bintang malaikat. Di sepanjang perjalanan Xiao Yan pada saat ini banyak orang mengangkat kepala mereka dengan penuh keterkejutan. Mereka bertanya-tanya apakah ini binatang buaya api kristal emas yang berada di dalam kawah. Mereka bertanya-tanya apakah ini ilusi dan hal tersebut benar-benar mustahil. Belum pernah ada di dalam sejarah bintang malaikat yang bisa membebaskan binatang-binatang ini. Mereka juga benar-benar dikejutkan ketika melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini duduk di atas kepala binatang besar. Pada saat yang sama dua orang dogat bintang 5 di sisi yang berlainan juga pada saat ini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pelangi cahaya. Keduanya benar-benar terkejut dan pada saat ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Mereka juga secara alami mengetahui tidak ada yang bisa membebaskan binatang-binatang ini keluar dari bawah kawah. Dengan tatapan penuh minat pada saat ini keduanya pada akhirnya menghilang dari tempatnya masing-masing. Seluruh bintang malaikat pada saat ini benar-benar terjatuh dalam suasana kegaduhan. Tidak hanya binatang yang berasal dari bawah kawah yang mengikuti Xiao Yan tetapi ada juga banyak binatang buas yang mengikuti Xiao Yan. Dapat dikatakan bahwa binatang buas yang berada di dalam kawah ini merupakan binatang terkuat yang berada di sekitar. Dengan lepasnya binatang-binatang ini banyak binatang yang seolah-olah diajak untuk mengikuti Xiao Yan. Namun ada sesuatu yang Xiao Yan tidak ketahui pada saat ini. Akibat dari Xiao Yan yang melepaskan para binatang di dalam kawah lapisan fluktuasi yang berada di segel juga seketika melemah. Segel yang dipecahkan oleh Xiao Yan ini juga benar-benar membuat retakan dan menyebar ke seluruh bintang malaikat. Retakan ini menyebar seperti rangkaian reaksi berantai dan gelombang fluktuasi ini sekali lagi menyebar ke kedalaman yang jauh. Benang-benang retakan yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar menyebar ke dalam dan bersamaan dengan hal tersebut retakan ini juga benar-benar mempengaruhi keseluruhan penghalang dari lautan guntur di kedalaman inti bintang malaikat. Dengan begitu maka retakan ini benar-benar akan menjadi sebuah bahaya yang tersembunyi di masa depan. Di kedalaman dari bintang malaikat pada saat ini di bawah retakan terlihat sesosok tubuh yang terlihat transparan. Sosok ini duduk bersila dan jika dilihat lebih dekat sosok ini sepertinya seorang wanita. Selain itu jika diperhatikan dengan seksama tubuh dari sosok tersebut pada saat ini ditutupi dengan banyak jarum baja. Jarum baja ini ditutupi dengan tulisan-tulisan yang aneh tetapi ketika retakan muncul salah satu dari 108 jarum baja yang mengikat tubuhnya pada saat ini benar-benar hancur. Jarum baja ini pun berkurang menjadi 107 dan bersamaan dengan hal tersebut sosok yang duduk bersila pada saat ini segera membuka matanya.
Begitu matanya terbuka pada saat ini sosoknya benar-benar memancarkan energi yang sangat kuat. Guntur juga pada saat seketika bergemuruh dan banyak kilatan listrik yang keluar dari jubah sosok tersebut. Langit juga seketika tiba-tiba dipenuhi dengan awan petir dan Guntur benar-benar bergulung di atas langit. Pemandangan aneh ini juga sekali lagi membuat semua orang terkejut termasuk Xiao Yan yang pada saat ini menoleh. Sementara itu di sisi lain Yuelin pada saat ini segera berhenti dan berbalik menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan pada saat ini menunjuk ke arah sebuah tempat dan memberitahu Xiao Yan. Yuelin berkata bahwa disitulah tempat tinggal dari Guo Zhen. Xiao Yan pun menoleh dan menatap ke arah bukit yang memang seperti apa yang dikatakan oleh Yuelin. Ada banyak kristal abu-abu di gunung tersebut. Xiao Yan juga bisa melihat beberapa bangunan yang tampak dibangun dengan batu-batu kristal abu-abu. Setelah mendekat pada akhirnya mereka seketika melihat sosok dari Guo Zhen yang baru saja datang. Guo Zhen tampak sedikit pucat ketika sosoknya menatap ke arah langit dan ekspresinya seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Kengerian ini benar-benar melintas di wajah dari Guo Zhen. Adegan yang dilihatnya ini benar-benar membuatnya terkejut dan matanya pada saat ini benar-benar bergetar. Yang ditakutkan oleh Guo Zhen pada saat ini bukan hanya keberadaan dari Xiao Yan melainkan banyak binatang buas di belakangnya. Selain itu masih ada ratusan pelangi cahaya yang melesat dari binatang buaya api kristal emas. Momentum yang luar biasa ini benar-benar membuat hati dari Guo Zhen berdebar-debar. Seketika itu juga Guo Zhen menyadari bahwa tampaknya tidak ada cara untuk berkompromi dengan mereka. Tampaknya pada saat ini situasi yang berada di hadapan Guo Zhen benar-benar situasi di antara hidup dan mati. Ratusan orang juga pada saat ini benar-benar berkerumun dan ingin melihat apa yang akan segera terjadi. Banyak perbincangan yang pada saat ini keluar dari orang-orang yang berkerumun. Mereka berkata bahwa Guo Zhen ini adalah pria yang merupakan Dogat bintang 4, kekuatannya juga bisa dianggap berada di puncak di bintang malaikat. Kerumunan juga pada saat ini membincangkan antara Xiao Yan dan binatang-binatang yang dipimpin oleh Yuelin. Mereka berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu orang yang memimpin jalan itu juga bernama Yuelin. Belum lama ini dirinya melihat bahwa Guo Zhen mengejarnya dan ingin menghabisinya. Namun rupanya Yuelin telah mendapatkan pendukung, tampaknya keberadaannya di sini untuk membalas dendam dan menghabisi Guo Zhen. Setelah orang-orang ini berbincang-bincang di sisi lain Guo Zhen pada saat ini mengerutkan kening. Guo Zhen berpikir bahwa pada saat ini Guo Zhen sepertinya tidak akan bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Ada banyak makhluk buaya api kristal emas yang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya Guo Zhen pada saat ini segera membentuk formasi. Gunung-gunung yang berada di sekitar tiba-tiba mengeluarkan jaring-jaring dan formasi besar seketika terbentuk. Tirai udara juga pada saat ini memenuhi udara dan sosok Guo Zhen pada saat ini bergegas mundur. Guo Zhen melangkah ke gua yang merupakan kediamannya dan Guo Zhen pada saat ini menyiapkan semua hal. Guo Zhen pada saat ini mengkonsumsi banyak pil origin Qi. Tubuhnya yang awalnya kurus juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi sedikit kekar. Guo Zhen pun terus-menerus terdiam sambil melakukan penyerapan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini membaikan tangannya memerintahkan para binatang untuk menghancurkan tirai cahaya. Para binatang pun dengan cepat bergegas dan tanpa membutuhkan waktu yang banyak tirai cahaya benar-benar dapat dihancurkan dengan mudah. Xiao Yan juga pada saat ini bergegas maju dan dengan lambaian tangannya guntur seketika bergemuruh di langit. Begitu Xiao Yan melambaikan tangannya guntur seketika menghantam gua tempat di mana Guo Zhen berada. Benturan keras pada saat ini benar-benar membuat ratusan orang yang berkumpul terkejut. Debu berterbangan ke segala arah mengakibatkan mereka pada saat ini tidak bisa memandang ke arah tempat Guo Zhen. Namun tidak lama setelah debu berkurang pada akhirnya semua orang bisa melihat sosok Guo Zhen. Mereka semua mengerutkan kening melihat Guo Zhen yang tampak habis terbakar. Namun meskipun begitu Guo Zhen pada saat ini tampak tidak terluka sama sekali. Sosoknya hanya menatap ke arah Xiao Yan sambil mengerutkan kening. Guo Zhen pada saat ini sebenarnya tidak terlalu takut terhadap Xiao Yan.
Yang Guo Zhen takutkan adalah kekuatan dari binatang api kristal emas. Inilah yang pada akhirnya membuat Guo Zhen pada saat ini memutuskan untuk kembali melarikan diri. Jika Guo Zhen diberikan kesempatan maka di masa depan Guo Zhen akan bisa membalas dendam. Pada akhirnya Guo Zhen pada saat ini segera mengubah segel di tangannya dan segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut pada saat ini Yuelin segera bergegas untuk mengejar Guo Zhen. Xiao Yan juga melambaikan tangannya memerintahkan banyak binatang buaya api kristal emas untuk mengejar. Merasakan aura dari binatang-binatang ini Guo Zhen seketika merasa benar-benar ketakutan. Guo Zhen pada akhirnya berpikir bahwa kali ini tidak ada kesempatan baginya untuk bisa melarikan diri. Guo Zhen pun menggertakkan giginya dan pada saat ini seketika berbalik, Guo Zhen kembali merubah segel di tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut Guo Zhen pada saat ini melemparkan batu yang berwarna 3 warna. Melihat apa yang dikeluarkan oleh Guo Zhen, mata semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Batu ini dapat membuat seseorang benar-benar terjatuh dalam kondisi linglung, meskipun waktunya hanya untuk sesaat tetapi hal tersebut benar-benar akan bermanfaat di dalam pertempuran. Pada akhirnya ketika para binatang mendekati Guo Zhen segera kembali merubah segel di tangannya dan memerintahkan batu tersebut untuk meledak. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Ratusan orang yang berada di sekitar yang cukup dekat pada saat ini benar-benar mengalami kebutaan. Para binatang juga pada saat ini tertahan, begitu juga dengan Yuelin. Yuelin pada saat ini memutuskan untuk mundur ke sisi Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini masih tetap terdiam. Tampaknya pada saat ini serangan yang baru saja dilesatkan oleh Guo Zhen benar-benar tidak terpengaruh terhadap Xiao Yan. Serangan dan cahaya yang baru saja dilesatkan oleh Guo Zhen ini benar-benar terhalang oleh para binatang. Namun di tengah-tengah cahaya yang perlahan meredup tanpa diduga Guo Zhen pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan dengan penuh niat membunuh. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memandang ke arah Guo Zhen dengan tatapan dingin. Begitu jarak Guo Zhen tidak terlalu jauh dengan Xiao Yan, pada akhirnya Xiao Yan menggumamkan kata Yao Bang. Cahaya putih pada saat ini segera keluar dari mata Xiao Yan dan memenuhi tubuh Guo Zhen. Guo Zhen pada saat ini tiba-tiba merasa seolah-olah dipukul dengan keras yang mengakibatkan jiwa serta raganya terpisah. Mata Guo Zhen pada saat ini menunjukkan rasa tidak percaya. Orang-orang yang awalnya dikendalikan oleh batu sumber energi 3 warna milik Guo Zhen juga benar-benar terjatuh dalam kebutaan. Mereka benar-benar tidak bisa merasakan dan tidak bisa mengetahui apa yang pada saat ini terjadi. Namun meskipun begitu ada beberapa orang di antara mereka yang pada saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh Yao Bang. Namun mereka masih bisa melihat Xiao Yan yang berada di udara yang perlahan-lahan mendekati Guo Zhen. Xiao Yan mengambil batu sumber energi 3 warna di tangan Guo Zhen. Xiao Yan juga memerintahkan binatang buaya api kristal emas untuk melanjutkan aksinya. Binatang itu pun membuka kepalanya yang besar dan pada saat ini seketika menelan sosok Guo Zhen. Xiao Yan pada saat ini melihat ke arah binatang yang menelan Guo Zhen dan memerintahkannya untuk mengeluarkan cincin penyimpanan Guo Zhen. Sesaat kemudian seberkas cahaya pada akhirnya terbang ke arah Xiao Yan dan ini adalah cincin penyimpanan dari Guo Zhen. Xiao Yan berpikir bahwa sumber daya di tempat ini benar-benar sangat langka. Oleh karena itu jika Xiao Yan memusnahkan seseorang maka Xiao Yan harus mengambil harta rampasannya untuk disimpan supaya bisa digunakan untuk membeli janda Tobrut Tato Laron Tengkurap.